Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kelestarian lingkungan hidup dengan judul Pelestarian Biota Laut. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami, yaitu Cahaya Lunar Fitraini, Varial Rafiansyah, Iori Victoria Nugroho, Muhammad Irwan Ardiansyah, dan Rosita Farah Andini. Nah, pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa topik. Di antaranya yaitu ada pengertian yang dimaksud dengan biota laut, yang kedua ada kelompok atau jenis biota laut, yang ketiga ada manfaatnya, yang keempat ada penyebab tercemarnya biota laut, yang kelima ada solusi untuk melestarikan biota laut. Yang pertama kita akan membahas pengertian biota laut. Biota, khususnya dalam ekologi adalah keseluruhan kehidupan yang ada pada satu wilayah geografi tertentu dalam suatu waktu tertentu. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan, tumbuhan, atau karang. Secara umum, biota laut dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Pembagian ini tidak ada kaitannya dengan klasifikasi ilmiah, ukuran, hewan, atau tumbuhan, tetapi berdasarkan pada kebiasaan hidup secara umum, seperti gerak berjalan, pola hidup, dan persebaran menurut ekologi. Di dalam biota laut ada 3 kelompok. Yang pertama adalah plankton, yaitu organisme yang berbentuk tumbuhan atau hewan yang hidupnya melayang atau mengambang di dalam air dan pergerakannya mudah terpengaruhi oleh arus. Kelompok yang kedua adalah nekton, yaitu hewan yang aktif berenang tanpa terpengaruhi oleh arus air. Contohnya itu ya ikan-ikan, mamalia laut, dan sebangsanya. Yang ketiga ialah bentos, yaitu organisme akuatik yang menetap pada dasar perairan, baik itu air tawar ataupun asin. Umumnya mereka itu hidupnya di dekat dasar sungai atau yang lebih dikenal sebagai zona bentik. Mereka juga biasanya ditemukan di dekat batuan, lumpur, pasir, dan sebangsanya. Yang selanjutnya adalah manfaat biota laut. Keberadaan biota laut merupakan hal yang tidak sia-sia. Keberadaannya memiliki berbagai manfaat terutama bagi manusia. Contohnya yaitu menjadi salah satu sumber bahan untuk industri obat-obatan. Peneliti mulai menunjukkan perhatian pada penemuan obat-obatan dari laut sejak tahun 1970-an. Sebagai gambarannya, lebih dari 10.000 senyawa bioaktif telah berhasil diisolasi dari biota laut. Dan sekitar 300 paten dari senyawa tersebut telah berhasil dipublikasikan dalam kurun waktu 30 tahun. Yang kedua yaitu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di dekat perairan. Kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah menangkap dan menjual hasil laut, mengelola terumbu karang, membudidayakan rumput laut, dan membudidayakan tiram. Ketiga, menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara melalui keindahan untuk diving dan snorkeling. Kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali turis atau orang asing yang datang untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Maka kita bisa memanfaatkan itu sebagai penghasilan masyarakat di sekitar laut. Nah, untuk topik selanjutnya, kami akan membahas beberapa penyebab pencemaran laut di Indonesia. Yang pertama ada pencemaran sampah laut atau marine debris, merupakan salah satu ancaman terbesar dan sering terjadi di seluruh perairan dunia, bahkan pada perairan yang jauh dari kegiatan manusia. Yang kedua ada pencemaran logam berat yang tertimbun di dasar perairan, yang pada umumnya tidak berbahaya, akan tetapi dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada kondisi kimia akuatik seperti perubahan pH, serta dapat merusak lingkungan perairan. Yang ketiga ada pencemaran tumpahan minyak atau oil spill.
Pencemaran ini disebabkan oleh aktivitas kapal dan pengeboran lepas pantai, serta akibat kecelakaan di laut. Selanjutnya yaitu solusi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk merevitalisasi laut dan ekosistem di dalamnya adalah dengan tidak membuang sampah di laut. Solusinya ada 5, yaitu pertama, gunakan botol minum. Karena dengan menggunakan botol minum dapat mengurangi sampah dari wadah sekali pakai. Menggunakan botol minum sendiri juga membantu mengetahui jumlah konsumsi minuman. Jadi laut tidak mudah dipenuhi oleh botol minum, karena kita lebih memilih menggunakan botol minum daripada menggunakan wadah sekali pakai. Yang kedua, menggunakan kantong belanja. Saat membeli sesuatu, kita harus mengganti kantong plastik dengan kantong belanja kain. Hal ini bermanfaat mengurangi potensi sampah kantong plastik sekali pakai dari aktivitas berbelanja. Dan juga kita menggunakannya lebih lama, tidak untuk sekali saja. Yang ketiga, mengurangi makanan dan minuman kemasan. Kita harus mengurangi makanan dan minuman kemasan karena itu salah satu dampak yang bisa mengotori laut. Kemasan karton berlilin yang digunakan untuk minuman kemasan termasuk dalam sampah yang sulit diurai. Oleh sebab itu, ada baiknya mengurangi pembelian makanan dan minuman kemasan. Yang keempat, hindari alat makan sekali pakai. Alat makan sekali pakai terutama yang terbuat dari material plastik cukup banyak ditemukan di lautan kita. Apa saja yang termasuk alat makan sekali pakai? Seperti sendok plastik, garpu plastik, dan sedotan plastik adalah contoh alat makan sekali pakai. Usahakan untuk menggunakan alat makan yang bisa digunakan berkali-kali agar kita lebih mudah. Yang kelima, melakukan bersih-bersih pantai atau laut. Langkah selanjutnya untuk mengurangi sampah di laut adalah dengan melakukan bersih-bersih sampah atau pantai. Kegiatan bersih-bersih pantai tentunya dapat mengantisipasi sampah yang ada di pantai terbawa arus ke laut. Sedangkan pembersihan laut berguna untuk mengurangi sampah yang ada baik di permukaan laut maupun di dalam laut. Baik dari beberapa topik yang telah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa biota laut adalah semua makhluk hidup yang hidup di laut, baik hewan maupun tumbuhan. Kita harus mulai melestarikan biota laut agar lingkungan kita tetap terjaga dengan baik, demi meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu tadi yang dapat kami presentasikan tentang kelestarian biota laut. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian, terima kasih.